Hai sana, bantu subscribe Uni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Uni dalam warna-warni hidup. Hari ini lagi nggak enakan Uninya. Akhirnya kita memutuskan untuk podcast di rumah aja. Hari ini Uni pengen cerita sedikit nih tentang operasi laparoskopi. Sebelumnya pada tahun 2020 Uni itu pernah operasi di Rumah Sakit Ibnu Sina Padang. Operasi laparoskopi. Jadi waktu diperiksa rahim Uni itu dokternya berkesimpulan seperti ada semacam apa ya, kayak ada polip atau endometrial kayak gitulah, tetapi bukan kista ataupun miom. Jadi Uni harus operasi laparoskopi. Sebenarnya deg-degan kan, Uni sering cari-cari itu di channel, di internet. Ini sering kayak mana gitu ya namanya, belum pernah merasakan yang operasi laparoskopi, jadi Uni carilah keterangan seperti apa operasi laparoskopi. Tetapi yang di dalam media itu yang sering tengok, ini baca, dia disayat kecil gitu kan, habis itu dimasukkan semacam alat yang panjangnya mungkin lebih kurang 30 cm semacam itu, terus di ujungnya itu ada kamera. Nah, itu yang dilakukan pemeriksaan, tetapi Uni enggak. Uni, maaf ya, dimasukkannya melalui, jadi memang tidak ada sayatan kecil. Pada saat proses mau operasi, kita kan masuk dulu tuh ke ruang inap. Ruang inap masuknya pagi, habis itu masuk ke ruang operasi Uni sekitar jam 2-an. Dari jam 2-an itulah mulai proses operasi laparoskopinya. Tapi sebelum itu kan harus cek darah dulu, harus USG dulu kitanya sebelum melakukan, ya biasalah seperti orang yang operasi melakukannya apa aja dulu yang harus dilakukan untuk tes-tes selanjutnya sebelum operasi. Jadi Uni cerita nih di dalam ruangan operasi, jadi Uni disuntik anestesinya, yang suntik untuk kebalnya itu di bagian bukan punggung tapi di bawah pinggang sedikit. Jadi yang disuntik itu yang melemahnya cuman bagian dari pusar ke bawah. Nah, itu memang melemah. Siapa yang pernah operasi itu pasti akan merasakan kayak mana rasanya nggak bisa ngapa-ngapain badannya, kakinya ini ke bawah tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, yang Uni pikirkan saat itu bener takut, karena kita ngelihat nih, kita nggak tidur ngelihat meja operasi yang disiapin tuh sama susternya. Ada alat yang panjangnya 30 cm, ada yang lagi berapa macam itu, banyak. Masya Allah, pasrah. Uni pasrah sama Allah, apapun yang terjadi Uni pasrah, yang penting sembuh. Dan tujuan Uni yang selama ini kepengen sekali garis 2 itu, kepengen sekali dikabulkan sama Allah, tetap berusaha. Jadi cerita-cerita ujungnya itu ya itulah, kepengen sekali yang satu itu gitu kan. Lanjut nih, pas di ruangan operasi itu Uni masih sadar. Jadi maaf ya, kata perawatnya, mau disuntik bagian belakang. Jadi yaudah nggak apa-apa dok. Ya udah nggak apa-apa, kalau mau tidur aja, dokternya bilang gitu. Tapi Uni nggak tidur. Uni pengen melihat dan menyaksikan sendiri apa gitu yang membuat kadang perut Uni itu sakit di bagian rahim, sering sakit gitu di bagian rahim. Ada apa gitu. Udah 2 kali gitu dokter sama perawat tuh nyuruh Uni tidur aja, nggak apa-apa. Nggak dok. Jadi di dalam ruangan operasi itu kan ada semacam
monitor. Di monitor itulah Uni lihat dengan sendirinya seperti apa alat itu masuk ke dalam melalui lubang Uni. Habis itu masuklah. Jadi kamera yang ada di dalam alat itu ditengokin, oh ini begini, oh ini begini. Ini dia jaringan-jaringan yang memang berada di dalam rahim itu. Ini yang harus diangkat. Jadi kayak semacam haid yang Uni lihat ya, yang Uni lihat hasilnya kebetulan itu kan di foto itu diambil sama suami Uni. Di foto jadi kayak semacam haid yang kayak ada partikel-partikel atau ada kayak atom-atom kayak mana gitu kan. Terus Uni berpikir apakah ini yang menyebabkan perut Uni sering sakit. Tapi sebelumnya Uni udah sering kali ini periksa rahim, gak ada masalah apa-apa. Tapi pada saat tahun 2020 itu ya Uni divonis seperti itu. Akhirnya ya berjalanlah sesuai rencana itu, dokternya ada mengangkat semuanya. Akhirnya Uni nggak tidur sama sekali sampai Uni dibawa ke ruang sementara setelah operasi. Nggak tidur sama sekali karena memang nggak bisa tidur gitu kan, karena nggak tahu lah entah kayak mana pikirannya kan, memang nggak bisa tidur Uninya. Akhirnya setelah selesai operasi ya udah selesai operasi, besoknya Uni pulang. Akhirnya jelang beberapa waktu hasilnya keluar, Uni jemput ke rumah sakit. Ya ini hasilnya. Nanti deh Uni screenshotkan. Jadi ibaratnya gini, yang ada di dalam perut Uni itu seperti potongan-potongan jaringan kecoklatan 1,5 x 1,5 senti. Jadi itu tuh ibaratnya tuh jaringan endometrium yang stroma endem. Jadi kelenjar-kelenjarnya itu berbentuk tubulus dilapisi epitel kolumnar selapis. Sebagian tumbuh papiler dan permukaan dilapisi epitel kolumnar. Itu hasil dari ahli-ahli patologi yang di sana. Jadi hasilnya keluar, yang hasil dari yang dikeluarkan dokter tadi dimasukkan ke dalam tabung kecil, akhirnya diserahkan ke ahli patologinya. Akhirnya keluar hasilnya, ya ini hasilnya. Jadi diagnosanya itu endometrial polit. Uni pikir itu tuh penyebab sakit perut Uni sering gitu kan, sakit perut gitu kan. Apakah ini? Dan akhirnya setelah itu dokter menyarankan nih untuk pemulihan. Akhirnya Uni minum obat namanya Visane kalau nggak salah ya, Visane. Ya lumayan lah harganya buat kantong-kantong kita. Belinya itu pun cuman ya spek itu ya lumayan lah gitu kan. Harus minum dalam jangka waktu 3 bulan. 3 bulan ya, habis itu Uni kan kembali lagi ke rumah sakit. Tetapi 2 bulan Uni kembali ke rumah sakit setelah minum obat itu. Dikarenakan harus ganti rumah sakit nih, dikarenakan suami Uni dapat kerjaan di luar daerah. Jadi kembalilah ke rumah sakit. Tapi alhamdulillah kata dokternya udah oke. Nggak ada lagi jaringan-jaringan seperti itu yang endometrial polyp. Jadi udah oke lah. Jadi Uni dianjurkan, terus gimana nih dok kelanjutannya? Saya harus periksa apa lagi? Karena memang tujuan utama Uni kan untuk pemeriksaan diri secara total lagi. Apa yang ada gitu, apa gitu yang jadi masalah, kenapa sampai saat ini memang belum punya anak. Jadi ya ibaratnya kalau yang satu itu kan memang Allah Maha Kuasa yang punya hak, tapi kita sebagai manusia ya berusaha ibaratnya harus
yakin dan percaya Allah itu mempunyai tujuan yang baik untuk kita. Kenapa sampai saat sekarang belum kita dikasih anak? Kenapa sampai saat sekarang kita harus gimana perjalanan hidupnya? Allah punya rahasia di balik itu. Uni percaya sepenuhnya. Uni insya Allah tidak akan berburuk sangka, walaupun apapun yang terjadi. Nah, balik lagi nih ke cerita yang pas Uni operasi. Jadi operasi laparoskopi itu yang untuk Uninya alhamdulillah nggak bisa dikatakan dibilang sakit, enggak. Tadi agak nyeri, mungkin ada sekitar 3 hari. 3 hari itu Uni merasakan agak nyeri gitu kan. Mungkin ya namanya sepanjang 30 cm gitu loh alat yang dimasukkan. Nah tuh ada video lagi di dalamnya kan, nengok-nengok itu seperti apa yang di dalam perut kita atau di dalam rahim kita. 3 hari memang nyeri, tapi setelah itu oke, nggak ada masalah karena memang Uni nggak ada dibikin sayatan kecil untuk masuk terus dijahit lagi terus gimana lagi, nggak. Jadi memang udah ada tempat masuknya untuk ngelihat ke dalam seperti apa. Nanti cerita kita akan panjang lagi karena apa? Masih berjuang untuk garis 2, insya Allah dengan izin Allah. Jadi ya gitu deh perjalanan tentang laparoskopi. Jadi untuk adik-adik Uni atau kakak-kakak Uni yang sekarang lagi berjuang, jangan takut, jangan pernah menyerah. Kita pasrah boleh. Pasrah itu gini loh dalam kata, kita udah berusaha semaksimal mungkin, tetapi pasrah ke Allah, tawakal. Karena yakin dan percaya Allah itu maha tahu, Allah maha baik. Dia akan selalu memberikan yang terbaik untuk umatnya. Kalau sekarang Uni udah dalam tahap ya tawakal sama Allah. Cuman sama Allah Uni bisa minta. Karena apa? Karena kebetulan umur Uni udah 42 tahun. Jadi Uni udah merasa gimana ya, udah merasa kayak mana gitu perjuangan Uni yang selama ini untuk supaya bisa punya keturunan. Tapi semangat untuk adik-adik Uni yang masih kecil, yang masih berjuang. Semangat terus, jangan lupa terus berdoa dan berusaha untuk bisa mencapai semuanya. Dan setelah itu bertawakal, serahkan sama yang satu, insya Allah. Karena apa? Karena mencari ketenangan diri itu ya ibaratnya kalau terlalu kita pikirkan semuanya, akhirnya kebahagiaan yang di depan mata itu tidak bisa kita nikmati. Sementara yang lain untuk mendapatkan kebahagiaan yang sedikit itu terkadang mereka susah. Ini kita kebahagiaan di depan mata itu banyak gitu kan, tapi kita masih memikirkan, aduh kenapa nggak gini ya. Iya memang pasti terfikirkan. Sampai saat sekarang masih terfikirkan. Yalah, mungkin kita harus introspeksi diri, apakah kayak mana, entah mau gimana. Itulah seperti apa diri kita mencoba untuk bertaubat, bertawakal kepada Allah. Yakinlah Allah itu maha baik. Jadi jangan terlalu mengecap diri kita ini seperti apa. Insya Allah perjuangkanlah diri kita sendiri di mata Allah, gak di mata orang lain. Cuman Allah yang maha kuasa. Tentang operasi laparoskopinya, sampai di sini dulu. Yang penting jangan pernah menyerah untuk hal apapun yang ingin kita gapai. Oke sayangku, manis. Sampai di sini dulu ya Uninya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di dalam segmen yang lain, tapi masih dalam warna-warni hidup ya, warna-warni hidup semuanya kita akan kupas
Kupas dan kupas. Terima kasih udah nyaksikan ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa support Uni ya. Insya Allah kita ketemu lagi. Salah dan kilaf Uni mohon dimaafkan. Karena memang manusia itu tempatnya salah, tempatnya dosa. Minta maaf Uni yang sebesar-besarnya kalau ada penyampaian dari kata-kata Uni yang memang kurang sepadan atau memang nggak sesuai atau gimana. Tapi ya inilah cerita tentang Uni. Bye-bye. Wassalam.